A Quiet Place kembali lagi nih dengan prequelnya yang berjudul A Quiet Place Day One yang menceritakan belasan bulan sebelum peristiwa di dua film pertamanya. Film ini diperankan oleh Lupita Nyong'o sebagai Sam dan Joseph Quinn sebagai Eric. Meskipun film ketiga ini tetap memberikan ketegangan seperti kedua film sebelumnya, ada hal yang bikin kecewa banget. Ternyata film ini tetap nggak ngejelasin alasan kenapa alien menyerang bumi, padahal ini prequel loh. Hai Sourcer, selamat datang di channel Click Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini kita bakal bahas film A Quiet Place Day One. Tapi sebelum kita lanjut seperti biasa nih, peringatan ya kalau ada spoiler di video review film kali ini. Jadi buat Sourcers yang gak mau kena spoiler sedikit pun, nonton dulu filmnya di bioskop baru lanjut ke video ini buat diskusi sama-sama ya. Jadi prequel ini mengisahkan seorang perempuan bernama Sam. Dia tinggal di New York bersama kucing kesayangannya yang bernama Frodo yang sering diajak berkeliling kota. Tapi tiba-tiba kota New York berubah menjadi sunyi dengan kedatangan monster secara tiba-tiba. Semua orang panik. Nah, di sini Sam bertemu dengan Eric yang diperankan oleh Joseph Quinn dan mereka bersama-sama berjuang di tengah wabah ini. Akting terbaik di film ini justru jatuh kepada Frodo si kucing. Kalian pasti setuju kan? Nah, fakta uniknya, Frodo ini ternyata diperankan oleh dua kucing kembar yang berbeda. Bahkan kucing aja punya stunt cat loh. Kucing ini tuh unik banget karena nggak ngeyong sepanjang film. Beda banget nih sama kucingnya Minsource di rumah yang berisik banget ngeyong terus kemana-mana. Sepanjang film kita bakal dibikin deg-degan banget mikirin keselamatan si kucing. Nah, interaksi antara Sam dan Eric ini juga sangat unik banget. Minsource nih sebenarnya sepanjang film udah deg-degan banget, takut ada romansnya. Tapi wah, untungnya aja nggak ada. Interaksi antar tiap tokoh di sini itu juga mengharuskan mereka pakai bahasa isyarat ya, namanya juga lagi ada monster. Orang-orang ini bisa bicara dan ngeluarin suara itu ketika lagi di bawah air atau ketika hujan supaya gak kedengaran nama monster. Scene yang paling emosional itu adalah ketika Sam dan Eric itu berteriak di bawah suara geledek, meluapkan rasa emosi dan ketakutan mereka. Yang bikin Minsource deg-degan sepanjang film ini juga nih adalah ya si Frodo juga ikut nyelam di bawah air. Gimana nafasnya ya? Tapi untungnya si Frodo ini di film ya, dia tuh kucing yang pinter banget. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa ya si kucing ini bisa nggak bersuara dan bisa selamat dari bahaya? Ternyata ada teori penjelasannya loh. Jadi, kucing memiliki insting predator yang tajam, membuat mereka jadi lebih waspada terhadap bahaya. Mereka bisa merasakan getaran dan suara yang hampir nggak terdeteksi sama manusia, memberi mereka waktu yang lebih cepat untuk bereaksi dan melarikan diri dari ancaman. Selain itu, kucing itu juga sangat pandai bersembunyi. Mereka bisa menemukan tempat yang aman dan juga bersembunyi dengan cepat, baik itu di celah sempit, di bawah perabotan, atau di tempat tinggi yang sulit dijangkau oleh monster. Gerakan kucing yang hening itu adalah berkat bantalan lembut di kakinya yang memungkinkan mereka itu bisa berjalan tanpa membuat suara yang bisa menarik perhatian monster yang peka terhadap suara. Ditambah lagi nih, kucing itu kan dikenal karena kelincahan dan kecepatan mereka. Mereka itu bisa melompat jauh dan juga tinggi serta berlari dengan cepat. Inilah yang bisa membantu mereka menghindari ancaman dengan lebih efektif dibandingkan hewan-hewan yang lainnya. Kucing itu juga adalah hewan yang sangat adaptif. Mereka bisa beradaptasi dengan cepat dengan perubahan lingkungan dan situasi yang mendesak. Hal ini memberi mereka keunggulan dalam bertahan hidup selama wabah penyerangan monster. Selain itu juga, kucing lebih mengandalkan komunikasi nonverbal yang efektif, seperti bahasa tubuh dan suara halus seperti dengkuran. Ini membuat mereka lebih sulit terdeteksi oleh predator yang peka terhadap suara. Selama penyerangan monster, kucing itu mungkin secara naluriah mengurangi suara mereka untuk menghindari perhatian. Karena kalau mereka ngeyong itu bisa menarik perhatian predator. Pengalaman dan pembelajaran juga memainkan peran penting. Kucing yang pernah mengalami situasi berbahaya sebelumnya mungkin belajar bahwa suara bisa menarik ancaman sehingga mereka cenderung diam untuk bertahan hidup. Selain itu, elemen genetik dan evolusi mungkin berperan dalam perilaku kucing yang lebih diam dalam situasi berbahaya. Kucing yang lebih diam mungkin memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi dan perilaku ini bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi gitu ya Sourcers. Ya, malah nge-review kucing gimana sih? Oke, kita lanjut lagi ya. Yang unik lagi nih di film ini ketika scene si Eric menghibur Sam dengan memperagakan seolah-olah itu mereka kayak lagi ada di panggung, jadi artis, terus mereka ngelakuin itu semua tanpa suara, kreatif banget. Jadi kayak pantomim gitu mungkin jatuhnya ya. Terus nih, film ini memiliki ending yang cukup jelas ya, dimana Sam itu nggak mau
memilih ikut ke tim penyelamatan dan dia memilih tinggal di kota itu karena banyak kenangannya. Sam itu juga memberikan Frodo ke Eric untuk dirawat sama si Eric. Di ending juga kelihatan jelas banget deh kalau si Sam ini kayak bakal mati ya, apalagi dia kan juga memutuskan menetap di sana. Lalu secara visual nggak ada masalah sih kalau menurut Minsource ya. Penggunaan CGI di sini tuh ya hanya untuk monsternya. Menurut Minsource, film ini lebih ke kaget emosional gitu daripada horor. Nggak terlalu banyak yang bikin takut tapi masih bisa dinikmati. Nah, meski begitu, film ini tetap sangat memberikan gambaran seolah kalau kita berada di dunia kiamat itu tegangnya berasa banget. Oke, jadi secara keseluruhan Minsource mau kasih rating 7,5/10. Nah, gimana menurut sourcers nih? Jangan lupa komen ya kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda. Beda sebelum Minsource mau akhiri, Minsource mau tanya nih, apa yang bakal kalian lakukan kalau kalian berada di situasi wabah monster begini? Coba jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik tombol lonceng supaya dapat notifikasi supaya nggak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan update berita dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!